Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dengan rasa lapar dan haus. Penuhi kami, puaskan dahaga jiwa kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ya, ini adalah tema yang sangat terkenal, yaitu tentang Yesus sebagai pokok anggur ya. Saudara pasti sudah sering mendengar khotbah ini, bahkan di gereja sering dinyanyikan lagunya. Ada banyak lagu-lagu pujian yang bertemakan Yesus sebagai pokok anggur. Mari kita mulai Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, seperti yang telah saya katakan di pertemuan yang lalu, ya, telah disepakati secara umum bahwa percakapan Yohanes ayat 15 ini juga merupakan percakapan saat berakhirnya perjamuan malam, yaitu malam pada saat ia diserahkan. Itu sebabnya karena Yesus akan meninggalkan mereka segera secara fisik, maksudnya dia akan ditangkap, akan berpisah secara fisik dengan murid-murid yang biasanya setiap hari sama-sama ya. Sekarang murid-murid nggak bisa lagi sama-sama Tuhan Yesus karena Yesus akan menjalani klimaks pelayanannya di bumi ini. Maka saudara, ada kemungkinan bisa saja murid-murid akan tergoda untuk meninggalkan Yesus dan kembali kepada ajaran Musa atau hukum-hukum Taurat perjanjian lama ya. Karena itulah ia memberitahu betapa pentingnya untuk tetap setia dan berpegang dan tinggal di dalam Dia. Ini yang sangat penting sekali. Jadi Yesus mengingatkan, Yesus pokok anggur, tetap tinggal dalam Dia. Karena bisa saja murid-murid ingin kembali kepada pengajaran Yudaisme. Nanti Yesus nggak ada, mereka kehilangan pegangan. Selain itu juga kenapa Tuhan berkata nanti di keseluruhan ayat ini untuk tetap berpegang pada Dia. Karena ke depan nanti mereka akan menghadapi berbagai kesukaran dan penderitaan dalam pelayanan. Mereka pasti menghadapi itu. Kalau mereka tidak tinggal tetap di dalam Kristus, akan rusak, berantakan saudara semuanya. Makanya ya dalam keseluruhan pasal 15 ini kita akan temukan 4 kata kunci saudara. Yang pertama buah ya, 1 sampai 8 yang kita bahas. Tentu yang mau berbuah harus tinggal tetap ya. Yang kedua kasih 9 sampai 17, lalu kebencian 18-25, orang-orang yang benci terhadap murid Kristus, dan sang penghibur 26-27. Nah, ayat yang pertama menegaskan bahwa Dialah sang pokok anggur yang benar. Ya, di sini dikatakan ayat pertama kan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Kristus adalah gambaran rohani dari gerejanya. Ia ditanam di bumi ini oleh Bapa. Kristus adalah memang dasar gereja. Dialah pokok anggur itu. Pokok anggur itu kan tanaman yang merambat, saudara. Demikianlah Injil Kerajaan diberitakan ke ujung-ujung bumi. Ya, jadi seperti pohon anggur yang merambat, Injil Kerajaan Allah itu juga merambat, saudara, sampai ke ujung-ujung bumi. Dikatakan pokok anggur yang benar. Yang benar itu apa? Lawan dari kepura-puraan dan kepalsuan. Saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga mengajar, tapi mereka mengajar dengan penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Makanya Yesus berkata, kamu harus di dalam aku, tinggal dalam aku. Aku ini pokok anggur yang benar. Di dalamku tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan. Ya. Kristus benar-benar pokok anggur sejati yang berbuah lebat. Pohon yang tidak berbuah hanya mengeluarkan janji dusta. Yesus tidak pernah berdusta. Tidak ada dusta dalam firman-Nya, tidak ada dusta dalam pengajarannya. Ingat ya, pohon yang tidak berbuah itu hanya mengeluarkan janji dusta.
Orang percaya adalah ranting-rantingnya, menunjukkan Kristus adalah pokok anggur yang menopang seluruh ranting-ranting pohon tersebut. Kan nutrisi itu kepada ranting diberikan oleh pokok anggur. Pokok anggur itu yang menopang seluruh pertumbuhan. Nah, ya. Ayat 23. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Saudara, inti dari perumpamaan ini sebenarnya untuk kita tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah. Udah, titik. Intinya itu. Kita tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah. Tentu dari pohon anggur diharapkan buah anggur yang baik. Ya. Kan gak mungkin orang nanam mengharapkan buah yang buruk, apalagi tidak berbuah. Orang menanam pohon anggur nggak mungkin dong berharap buah apel. Ya, nggak mungkin, itu halu. Orang tanam pohon anggur mengharapkan buah anggur. Tentunya berharap buah anggur yang baik, bukan yang asam, yang kecut. Lebih parah lagi, buahnya pun nggak nongol. Nah, ini lebih parah. Nah, tadi saya katakan dari pohon anggur diharapkan buah anggur yang baik. Demikian juga saudaraku dari seorang Kristen. Ya, Tuhan mengharapkan kekristenan yang sejati. Yang dimaksud dengan buah dalam hal ini tentunya kehidupan kita yang sesuai dengan karakter Kristus. Buah dalam kehidupan kita itu karakter Kristus. Perilaku-perilaku pengikut Kristus yang harus ditampilkan keluar. Orang ngelihat satu pohon, saudara, kan ngelihat dari buah. Kalau ada apel, oh itu pohon apel. Ada jeruk, oh itu pohon jeruk. Makanya orang yang gak paham masalah tumbuh-tumbuhan, ya kalau orang yang ahli tumbuh-tumbuhan, biarpun belum berbuah tahu itu pohon apa, itu pohon apa. Kalau saya, contoh saya gak ahli dalam gituan. Saya kalau gak ada buahnya, saya kagak kenali loh itu pohon apa. Kecuali pohon kelapa ya, sangat obvious, banyak di pinggir pantai. Tapi kalau saudara kasih saya pohon jeruk, pohon apel, pohon belimbing, pohon mangga, pohon duku, kalau nggak ada buahnya, saya nggak tahu loh bahwa itu pohon-pohon tersebut. Nah, jadi memang untuk mengenali pohon paling gampang kan ngelihat buah, saudara. Nah, tentu ketika seseorang tanam pohon anggur, kalau mau dikenali kan melihat buah anggur. Itulah sebabnya juga orang yang nggak kenal Kristus paling pertama ngelihat karakter Kristus dulu dalam hidup kita. Kalau ketemu dia tahu ini pengikut Kristus. Makanya orang Kristen jemaat mula-mula dikatakan Kristen, pengikut Kristus. Ya. Nah, itu saudara. Jadi dalam hal ini murid-murid dituntut untuk berbuah dalam segala buah-buah kebenaran. Dan mereka harus setia dalam pelayanan. Di sini dikatakan, kalau ranting tidak berbuah, saudara ya, ayat 2 dan 3. Maka ranting itu akan dipotong. Artinya apa? Ada banyak orang Kristen yang tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, ini pasti Kristen KTP, saudara. KTP-nya doang Kristen. Mereka hanya menempel pada Kristus, ya. Ya. Beragama Kristen maksudnya, ya, menempel pada Kristus di sini maksudnya adalah beragama Kristen, ya. Hanya melalui seutas benang pengakuan lahiriah saja. Nah, itu tuh gawatnya gitu, saudara ya. Mereka itu hanya menempel dengan seutas benang pengakuan lahiriah. Aku beragama Kristen nih, cek aja KTP-ku. Nah, ya. Nah, mereka akan terlihat seperti ranting yang kering dan kemudian akan mati. Sebenarnya itu tidak menempel betul. Ya. Kalau saudara punya pohon apapun, rantingnya saudara lepasin tapi cuma disambungin sama sehelai benang, ya nggak bisa, pasti lama-lama kering dan mati. Bagi mereka yang berbuah justru akan terus dibersihkan agar semakin berbuah. Nah, ini kan setali 3 uang dengan perumpamaan talenta. Yang mengembangkan talentanya justru akan ditambahkan. Yang tidak mengembangkan, yang hanya menimbun justru akan diambil, saudara ya. Nah, ini berarti juga bisa dikatakan bahwa orang yang
berbuah, akan terus berbuah. Tuhan akan memurnikan. Hal-hal yang menghalangi pertumbuhan orang percaya dibersihkan. Ini yang dibersihkan sudah pada dasarnya berbuah. Tapi Tuhan mau lebih lebat, seperti yang udah talenta, udah berkembang, Tuhan mau tambah-tambahkan. Nah, dalam hal ini Tuhan bersihkan. Kita belum sempurna, saudara. Ini masih banyak kerak, saudara. Tapi yang penting hidup saudara mulai berbuah. Pasti masih banyak dalam diri kita hal-hal yang belum sepadanan dengan Kristus. Tapi kalau kita mulai berbuah, hal-hal yang belum sepadanan ini, kerak-kerak hidup kita, ini mulai dicopotin sama Tuhan pelan-pelan, pelan-pelan. Supaya kita makin bersih. Ketika kita makin bersih, buah-buah karakter Kristus makin lebat. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Makanya hal yang menghalangi pertumbuhan orang percaya itu dibersihkan. Itu sebabnya seringkali ketika Allah memurnikan umatnya, Ia mengambil kenyamanan yang dimiliki oleh umatnya. Dia ambil kenyamanan, saudara. Ia ambil kenyamanan yang dimiliki oleh umatnya demi membersihkan mereka. Cacat-cacat pada ranting itu dipotong. Menggambarkan apa? Pemikiran, keinginan kita yang seringkali berlebihan. Ya, kita kan suka lebay, saudara. Lebay di hadapan Tuhan. Karena kita mengingini yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu kan lebay di hadapan Tuhan. Tuhan bersihkan, Tuhan potong. Kenapa? Keinginan Tuhan bagi kita adalah supaya kita berbuah lebih lebat lagi. Ya. Ayat yang ketiga tadi, kamu memang sudah bersih. Nah, ini saudara ya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, ini ada satu rahasia, firman Tuhan membersihkan hidup kita. Ini paralel nanti kalau kita belajar di Yohanes 17 ayat 17, itu dikatakan kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, itu saudara ya. Jadi memang firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Ketika kita baca Alkitab, saudara, tanpa kita sadar, jiwa kita dibersihkan. Dalam jiwa kita kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini ibarat ban mobil masuk bengkel, di-spuring lagi, di-realign lagi. Makanya saudara, saat teduh, baca Alkitab itu penting. Saudara mungkin merasa, aku kayak nggak ngerasa apa-apa nih, kayak nggak ada apa-apa. Itu tanpa saudara sadar, jiwa kita sedang dibersihkan, saudara, lewat firman. Pikiran kita dibersihkan, hati kita dibersihkan, kehendak kita dibersihkan, saudara ya. Nah, makanya diri align lagi ya. Tadi saya katakan kayak ban mobil di-spuring biar sejalan, searah lurus lagi. Tuhan mengatakan kepada mereka, mereka sudah bersih. Karena mereka telah dibersihkan oleh pengajaran Yesus dari ragi Farisi dan ahli Taurat. Mereka pun mulai mengikut Yesus, melayani dan berbuah. Saudara, kita akan terlihat sudah bersih atau belum ketika kita mulai berbuah. Ya, selama belum ada buah hidup, karakter Kristus dalam hidup kita belum mulai nongol, kita belum bersih. Kendati demikian Tuhan terus membersihkan supaya mulai lebih lebat, lebih lebat. Yuk kita periksa hidup kita. Saudara, saya menyadari saudara, saya pun masih punya banyak hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai, yang belum betul-betul sepadan dengan kehendak Tuhan, dengan karakter Kristus. Tapi yang penting saudara punya progres. Saudara terus maju terus, saudara. Ya. Dan saya percaya Tuhan akan membersihkan kita. Itu yang saya percayai, Tuhan akan membersihkan kita. Ya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini bicara apa saudara? Supaya berbuah kita itu nggak punya jalan lain, harus tinggal dalam Kristus. Kan kita mau berbuahnya dalam hidup kita karakter Kristus, maka kita harus tinggal dalam Kristus. Kalau orang yang mau punya buah perjinahan, dia harus tinggal di lingkungan pelacuran. Mau punya buah perjudian, dia harus tinggal di lingkungan tukang judi. Tetapi kalau kita mau punya buah karakter Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Itu kan logika sederhana.
Ranting tidak mungkin bisa bertumbuh hidup sendiri. Ada pohon, ranting kita copotin, kita bawa pulang. Kalau kita mengharapkan ranting itu bisa berbuah, itu halu, saudara. Itu halu. Nah, makanya dengan demikian juga murid Kristus harus terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Ranting kalau nggak menempel pada pokok, dia tidak akan berbuah. Kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus, dalam roh, doa, dan firman-Nya, ya, merenungkan firman Tuhan, belajar melakukannya, kita nggak akan bisa berbuah. Maka dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang percaya harus benar-benar menyadari bahwa kita hidup hanya oleh anugerah kemurahan Tuhan hidup. Ini bukan kuat gagah kita, saudara, tetapi kita hidup karena anugerah Tuhan semata. Kalau kita masih bergerak, bernafas, itu kemurahan Tuhan. Dia pemilik kehidupan. Makanya kalau kita masih hidup, bergerak, bernafas, yuk kita harus berbuah. Kita harus berbuah bagi Tuhan. Hal ini juga berarti kalau kita di luar Kristus, kita tidak akan dapat melakukan apapun sesuai kebenaran Allah. Sebab kebenaran Allah memang hanya terdapat di dalam Kristus. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Akibat fatal seseorang, bila ia tinggal di luar Kristus, ia akan dibuang keluar seperti ranting. Ada 3 implikasi di sini. Yang pertama, mereka yang dibuang keluar seperti ranting yang kering dan layu, yang dipotong karena ranting kering yang tidak berbuah. Ranting kering yang tidak berbuah hanya menghambat pertumbuhan. Jadi Bapak itu membersihkan kan tadi kan. Membersihkan supaya bisa berbuat lebih lebat. Hal-hal yang menghambat pertumbuhan disingkirkan. Nah, ranting yang kering yang tidak berbuah itu hanya menghambat pertumbuhan. Makanya harus dipotong dari pohon itu. Nah, ketika ranting tidak menempel, pasti jadi kering karena tidak mendapatkan nutrisi, kemudian mati. Nah, makanya kalau kita tidak dalam persekutuan dengan Kristus, kita jadi kering. Rohani kita kering. Akhirnya kita mati rohani, saudara ya. Akhirnya kita mati rohani. Kita nggak punya nutrisi. Kalau kita nggak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita nggak punya nutrisi, saudara. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi melalui firman Tuhan yang hidup. Tubuh butuh nutrisi jasmani, roh kita butuh nutrisi rohani. Dibuang ke dalam api, artinya apa? Useless, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya hidup kalau di luar Kristus, itu sia-sia, saudara. Padahal kata kitab Yakobus, hidup kita singkat seperti embun, saudara. Kalau dalam singkatnya hidup ini, ya, kalau dalam singkatnya hidup ini kita jadi sia-sia, saudara ya. Kita di luar Kristus, hidup kita jadi useless, tidak berarti. Orang yang di luar persekutuan dengan Kristus menjalani hidupnya tanpa tujuan kekal. Tujuan mereka hanya tujuan yang fana. Punya uang sekian, punya tanah sekian, ya. Ada lagi yang punya istri sekian. Aduh saudara, jadi fana, saudara, jadi fana. Jadi useless, padahal hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Makanya kalau orang di luar persekutuan dengan Kristus, dia tidak tahu kenapa ia diciptakan. Tetapi saudara yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus tahu persis kenapa aku ada di bumi ini. Jadi hidup saudara bermakna, tidak lagi useless. Oke, kita akhiri dengan ayat ke-7 dan yang ke-8 ya. Ini ayat yang seru. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ayat ini populer banget, khususnya ayat yang ke-7. Orang paling sering potong, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waduh saudara, ayat ini kalau dipotong gawat banget saudara ya. Kalau cuma dipotong ini jadi bukan ayatiah saudara. Ini setengah ayat lagi. Saudara, mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki loh. Hebat gak? Apa yang saudara mau
kamu menerima. Tapi ini nggak bisa berdiri sendiri. Coba lihat dari depan. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku dalam kamu, baru bisa. Apalagi kalau kita lihat konteks keseluruhan dari ayat yang pertama, saudara. Konteks kan memang tinggal dan berbuah. Bicara kehidupan yang diisi terus oleh kebenaran firman. Hati dan pikiran diisi terus oleh kebenaran firman. Itu baru namanya tinggal dalam firman. Firman-Ku tinggal dalam kamu. Nah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kehendaki itu kan bicara apa yang kita mau, jiwa kita, kehendak kita. Nah, orang yang diisi firman kehendaknya sesuai dengan kehendak Tuhan, saudari align, baru akan menerima. Jadi please deh, ayat ini jangan dipotong. Ayat ini jangan dilepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Betul, minta apa saja. Kalau hati kita sudah dipenuhi firman, udah sejalan apa yang kita minta, pasti keinginan Tuhan. Tapi kalau kita belum sejalan, yang kita minta adalah hawa nafsu, keinginan daging. Makanya kitab Yakobus berkata, kamu berdoa, kamu tidak menerima apa-apa, sebab apa yang kau minta hendak kau gunakan untuk keinginan dagingmu. Nggak akan, saudara. Tuhan itu bukan tukang stempel cap loh, saudara. Ya, kayak kita bawa kertas, Tuhan ACC tolong. Nggak mau tahu, Tuhan pun mesti kerjain. Tuhan bukan seperti itu, saudara. Ya. Jadi ayat ini jangan dipotong sepenggal dan dijadikan alat untuk mengatur Tuhan. Kita nggak bisa atur Tuhan, saudara. Kita yang diatur Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, bila kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita, kita tidak akan meminta apapun selain yang pantas kita dapatkan. Apapun yang kita minta akan kita gunakan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai daging kita. Dengan jalan itu Bapa dipermuliakan. Ketika buah-buah kebenaran muncul, lahir dalam hidup kita, Bapa dipermuliakan. Saudara, Bapa tidak dipermuliakan kalau mobilmu banyak. Bapa tidak dipermuliakan kalau gelarmu ada 20. Bapa tidak dipermuliakan ya kalau engkau hanya berhasil menurut ukuran dunia ini. Tetapi Bapa pasti dimuliakan kalau karakter-karakter Kristus muncul dalam hidup kita. Itulah dikatakan kita berbuah banyak, dan dengan demikian kita benar-benar adalah muridnya. Saya berdoa saudara semua, kita semua menjadi murid-murid Kristus yang berbuah lebat, dan Tuhan akan terus bersihkan hidup kita sehingga buah kita semakin lebat lagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin. Mari kita berdoa. Materaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada anak-anak-Mu, berikan kami kuasa untuk melakukannya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study mendatang. Tidak lupa saya ingin mengajak setiap saudara yang berdomisili di Jakarta Barat khususnya dan sekitarnya, atau saudara yang sedang berkunjung ke Jakarta, saudara mungkin tinggal di luar kota atau luar negeri, yuk berkunjung ke Lifehouse Community Wang Plaza. Ya, saudara ketik di Google Map Wang Plaza, itu adanya di Jalan Panjang, Kafling 18, ya, Jakarta Barat. Itu saudara, jam 10 pagi ada sekolah minggu teens, dan saya ingin sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.